Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Film dokumenter Sylvia Sarce, Lady Rocker pertama Indonesia, resmi dirilis di bioskop Sarinah Movie Max pada Senin 15 November. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, dan undangan lainnya turut menghadiri rilisnya film tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat sore, Mei. Selamat sore, Silvi. Bisa Anda jelaskan apa isi dari film dokumenter tersebut? Isi film dokumenter sendiri seperti kita melihat setback perjalanan dari Lady Rockers pertama Indonesia, Sylvia Sarce, yang dimulai saat ini usianya sudah 65 tahun. Jadi kita sebagai yang melihat dari film itu bisa melihat perjalanan dia bagaimana meniti karirnya di dunia musik serta ada juga dari komentar-komentar dari para pemerhati musik seperti Ben Sleo, dari penyanyi Tantri Kotak serta promotor kenamaan Lok Zalebor. Jadi kita seperti dibawa ke masa dia untuk lebih mengenal Sylvia Sarce hingga saat ini. Dari kegiatan rilis itu diadakan juga pemutaran film serta diskusi dengan para undangan yang hadir di bioskop tersebut. Begitu, Mei. Baik, kemudian rencananya film ini akan didiseminasi kemana saja? Rencana film ini akan diseminasi ke para siswa SMA di Kota Malang di beberapa sekolah, dan Sylvia Sarce atau akrab dipanggil JP ini akan berharap ada nilai positif dari film itu yang bisa didapat yang diperoleh dari para siswa, sehingga misalkan kayak perjuangan dia meraih cita-citanya itu harus satu fokus sehingga bisa meraih kesuksesan. Ini yang bisa diharapkan dari Sylvia Sarce untuk para siswa yang akan mengikuti kegiatan diseminasi nanti. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sylvia Sarce serta Wakil Wali Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Nonton film sebelumnya enggak, cuman ada seperti kayak cuplikan-cuplikan gitu ya. Cuman ini tadi banyak surprise yang aku dapatkan sehingga aku sampai menitikkan air mata karena ada hal-hal yang pribadi yang keluar, dan itu memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi aku terima kasih sekali buat tim produksi, juga sutradara, juga Terakota, juga Karavan Cendakia, dan juga pihak-pihak yang terkait pemerintahan, Kemendikbud dan semuanya. Terima kasih untuk FBK 2021 ini. Juga masyarakat Malang, lalu pers Indonesia, dan juga pecinta musik Indonesia semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terutama di bagian mana Mbak Jipi yang bisa bikin surprise tadi? Bagian yang mamiku meninggal, lalu waktu itu ada berurutan mamiku, pacar aku meninggal, lalu nggak lama kemudian mamiku meninggal, aku sempat bokek, nggak punya uang, sempat mau pulang Natalan ke Malang, itu aku nggak bisa. Jadi itu, itu rock gitu loh ya, itu keras gitu loh, kehidupan yang keras gitu. Mungkin aku juga mewakili kehidupan orang-orang yang ada di ibu kota yang mencari uang ya. Jadi itu yang bikin aku itu sempat sesek dada sebentar. Pandemi ini kita maknai sebagai sebuah perjalanan sejarah, dan insya Allah film dokumenter hari ini adalah bagian daripada sejarah arek-arek Malang. Malang mendapatkan predikat sebagai barometer musik rock.
Indonesia, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lanjutkan untuk kita rawat. Syukur-syukur kalau kita angkat dan tingkatkan. Yang pertama, ekosistem pelaksanaan musik maupun kegiatan musik di Malang itu betul-betul terbangun saat itu. Yang kedua, talenta arek Malang memang luar biasa, dan itu adalah potensi yang alami yang memang ada karena kondisi yang ada di Malang sebagai kota pendidikan dan seterusnya, yang kalau sudah diuji oleh penonton musik rock di Malang. Ada grup band baru yang main di Malang langsung mendapatkan aplaus dari penonton Malang, itu langsung naik. Tetapi ada grup band yang langsung ambruk karena apa? Tidak mendapatkan hati atau tidak mendapatkan tempat di hati penonton musik yang ada di Malang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.